Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Humaira dari Prodi PGMI. Di sini saya akan menguji validitas dan reliabilitas suatu data. Jadi untuk menguji validasi suatu soal, kita buat dulu tabel penolongnya dengan X ini adalah soal nomor 1 dari siswa pertama sampai siswa ke 10. Kemudian Y ini adalah total semua dari siswa 1 sampai siswa ke 10. Kemudian XY ini adalah perkalian antara X dan Y. Seperti contoh 0 dikali 12 hasilnya adalah 0. Seperti 1 dikali 15 hasilnya 15. Kemudian yang X kuadrat ini nilai dari X ini dipangkatkan 2. Seperti contoh misalnya 0 dikali 0 hasilnya tetap 0. Kemudian yang Y kuadrat ini perkalian antara Y kali dengan Y. Sebagai contoh 12 dikali 12 hasilnya 144. Kemudian kita jumlahin semuanya. Setelah itu baru kita masukkan rumus untuk mencari R hitung. Rumus R hitung rumusnya N XY sigma X sigma Y. Kemudian per N sigma kuadrat kemudian kita masukkan angkanya N 10 karena sampel yang kita gunakan 10 siswa. Kemudian XY 90, kemudian dikurang sigma X 7, sigma Y 130. Kemudian N 10 sigma X kuadrat 7 kurang sigma X kuadrat kurang sigma X 7 pangkat 2, kemudian 10 sigma Y kuadrat 1830 sigma Y 130 pangkat 2. Kemudian kita kalikan 10 kali 90 900. 70, 10 kali 7 70, 7 pangkat 2 49, kemudian 10 kali 1830 hasilnya 18.300 dikurang 130 pangkat 2 hasilnya 16.900.
Nah, kemudian 900 dikurang 910 hasilnya min 10. Kemudian 70 dikurang 49 hasilnya 21. Ini dikali 1400. Kemudian min 10 diturunkan, 21 dikali 1400 hasilnya 29. Jadi ini akar ya, akar 29.400. Nah, kemudian min 10 kita turunkan, jadi akar dari 29.400 ini adalah 171,4. Kemudian tinggal kita bagikan saja ini. Berarti min 10 dibagi 171,4 hasilnya min 0,058. Jadi uji validitas secara manual itu hasilnya sama dengan uji validitas secara otomatis. Kemudian untuk menguji reliabilitas suatu data itu menggunakan 5 langkah. Langkah yang pertama, kita menentukan terlebih dahulu nilai proporsinya atau dilambangkan dengan P. Rumusnya P sama dengan S per K. Jadi S ini adalah total soal yang benarnya. Misalnya siswa 1 benar soalnya hanya 12. Berarti kita tulis 12 di sini. K ini adalah total soal, total keseluruhan soal, yaitu ada 20 soal yang saya uji. Kemudian tinggal kita bagikan saja, 12 bagi 20 hasilnya 0,6. Kemudian untuk mencari Q, rumusnya 1 kurang P. Jadi 1 dikurang nilai dari P ini 0,6, hasilnya 0,4. Nah, langkah yang kedua, kita menghitung nilai PQ. Di rumusnya, jadi ini tinggal kita kalikan saja nilai dari P dikali dengan nilai dari Q 0,4, hasilnya 0,24. Kemudian langkah yang ketiga, kita menghitung rata-rata. Rumusnya X bar sama dengan sigma XI dikurang N. Nah, jadi sigma XI ini adalah jumlah total. Jumlah total itu ada di 130. Kemudian N ini adalah sampel yang kita gunakan, yaitu 10 orang siswa. Dan kita bagikan yaitu 30. Hasilnya 13. Keempat, kita menghitung varian total. Rumusnya XI sigma XI kurang X bar pangkat 2 dibagi N kurang 1. Jadi nilai dari XI kurang X bar kuadrat ini yaitu 140. Kemudian N dikurang I, berarti tadi N nya 10 dikurang 1 hasilnya 9. Berarti 140 dibagi 9 hasilnya 15,55. Nah,
Langkah yang terakhir yaitu menghitung nilai reliabilitas instrumen. Rumusnya K per K kurang 1 ST kurang sigma PQ dibagi VT. Ini VT ya. Ini kita masukkan nilainya. Nilai K tadi adalah jumlah soal, berarti 20. Kemudian 20 dikurang 1, hasilnya 19. Kemudian VT di sini tadi varian totalnya 15,55. Kemudian sigma PQ yaitu 1,925. Kemudian dibagi dengan 15,55. Kemudian ini diturunkan. Kemudian ini hasil dari 15,55 kurang 1,925 dan dibagi 15,55 adalah 0,87. Kemudian sambungannya berarti tadi 20 dibagi dengan 19 hasilnya 1,05. Dan ini ditulis tetap berarti 0,87. Nah, kemudian tinggal kita kalikan saja ini 1,05 dan 0,87 hasilnya 0,9135. Maka dapat disimpulkan dari hasil tersebut bahwa data yang sudah saya kumpulkan ini kriteria reliabilitasnya tinggi. Cukup sekian pembahasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.